Bayangin lu pengen trading, pengen ngerti investasi, terus lu nonton konten kreator, terus rungkat, kacau, abis, minus seminus-minusnya, merah, anjlok, kacau lah, hilang pokoknya duit lu. Itu semua terjadi karena lu percaya buta sama konten kreator yang lu tontonin tentang investasi. Setelah itu ya lu marah kan, lu sebel kan. Tapi orang ini malah take it to the level yang agak ngeri. Yes, orang ini langsung cari dan berusaha menemukan si konten kreator investment yang dia jadikan panutan dan ditusuk di jalan. Stock YouTuber allegedly stabbed by viewer who lost money taking his investment advice. Ini adalah sebuah kisah tentang konten kreator investasi yang ditusuk sendiri sama penontonnya. Tentu jangan ditiru, tentu itu adalah perbuatan kriminal. Saya tidak mengendorse, tidak mensupport, dan kalau kalian melakukannya, Anda bodoh. Walaupun Anda mungkin berasa dirugikan. Jadi, bagaimana ini semua terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi? Seorang YouTuber saham asal Korea Selatan diduga ditikam oleh seorang penonton yang mengalami kerugian setelah mengikuti saran investasinya. Kepolisian di Busan menangkap seorang pria berusia 20 tahun atas dugaan percobaan pembunuhan menyusul insiden penikaman yang terjadi pada 13 Juli. Yes, ini aksinya baru-baru ini. Detail yang didapat pun juga masih sedikit. Tapi yang pasti ada seorang konten kreator yang ternyata ditusuk sama anak muda berusia 20-an di Busan, Korea Selatan. Dan konten kreator itu ternyata adalah konten kreator saham investasi, trading, dan lain-lain. Tersangka diduga mendekati korban, seorang YouTuber saham berusia 40 tahunan di sebuah gedung komersial di distrik Nambusan sekitar pukul 8 pagi. Dari berita bisa kita ambil semacam hipotesis bahwa orang ini emang udah punya rencana. Bukan orang yang tahu-tahu random dan pengen nusuk orang di jalan. Walaupun banyak kisah yang seperti itu juga, cuman dalam kasus ini detail yang kita bisa dapatkan, kita bisa semacam ambil kesimpulan sementara kalau emang anak muda ini sudah menargetkan orang ini, sudah berupaya, sudah ada perencanaan. Ini buat gambaran ya teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu kalau ada banyak konten kreator investasi, saham, trading, dan lain-lain itu apa sih? Jadi mereka ya orang yang mungkin merasa dirinya itu ngerti cara trading, cara saham, cara investasi. Oke, mungkin kita jangan mulai dari situ dulu. No, saham, trading, investasi itu apa? Gua akan jelaskan pakai bahasa uga-bunga ya. Jadi kalau menurut kalian kurang lengkap ya silahkan koreksi dan tambahin di bawah. Tapi ya gue cuma pengen bantu teman-teman biar lebih paham. Investasi itu apa? Saham itu apa? Dan lain-lain. Intinya adalah lu pengen beli sebuah sebagian kecil dari perusahaan yang lu percaya bahwa sebagian kecil dari perusahaan itu one day bakal hasilnya berubah, valuasinya berubah, nilainya berubah, atau mungkin juga usahanya untung banyak, terus ya lu dapat sharing dari keuntungannya. Kasar gitu teman-teman beli saham. Oke, contoh lah Eno Bening gitu. Eno Bening channel YouTube-nya dibuka saham misal gitu ya. Lu beli harga saham Eno Bening gitu loh, 1 juta gitu. Nah kasarnya tuh lu taruh 1 juta di perusahaan gua buat jadi modal usaha gua biar gua mungkin beli PC, beli ini segala macem. Terus tiba-tiba channel Eno Bening tuh naik gitu kan, kayak wah tadinya subscribernya cuma 10.000 sekarang jadi rajin 1 juta gitu kan. Nah harga saham lu 1 juta kan tadi beli Eno Bening, lu modal Eno Bening 1 juta kan. Nah harga saham itu tiba-tiba mungkin ada yang naik dan berpikir ini bakal sukses Eno Bening. Ada orang mau beli saham lu tuh. Cuy, saham 1 juta Eno Bening lu gue beli ya jadi 1.100.000 gitu. Nah lu dari proses seperti itu dapat untung 100.000 kan. Atau ya lu nunggu gitu loh Eno Bening sukses besar sampai ada keuntungannya dan lu pada dikasih dividen gitu, pembagi hasil keuntungan. Nah terus konten kreator ini ngapain ya? Konten kreator ini kasarnya kayak ngasih tahu kira-kira perusahaan-perusahaan mana yang akan memberikan keuntungan atau valuasinya akan jauh lebih bagus gitu. Perusahaan A, B, C, D, atau perusahaan ini, perusahaan dalam negeri ini, perusahaan ini. Dan ada ratusan atau bahkan lebih ya perusahaan-perusahaan itu. Dan ya kalau lu beneran pengen invest trading dan lain-lain itu mesti pelajarin tuh. Itu ribet banget, pala gue aja gak kuat tuh fundamentalnya lah. Kayak ini perusahaan emang keuangannya bagus kah, dipegang sama orang yang bagus kah, kerjasamanya bagus kah, produknya emang dibutuhin masyarakat kah, atau sentimen sama masyarakatnya itu juga ngaruh dan lain-lain. Intinya banyak orang yang gak punya kemampuan untuk menganalisa segitu banyak dan mengambil kesimpulan kira-kira perusahaan ini bagus buat gue invest apa enggak. Kalau lu bisa ya jago bang, cakep bang gitu. Nah buat yang nggak bisa, biasanya ke reksadana. Tapi ada juga orang yang akhirnya ngeliat wah ada konten kreator yang ngerti, yang kayak ngasih tahu perusahaan ini bagus gitu. Kayak lu percayalah sama konten kreator itu, lu percayalah sama omongan dia, akhirnya lu beli perusahaannya gitu loh, sahamnya gitu. Tiba-tiba kok malah rugi, tiba-tiba kok malah minus, tiba-tiba kok malah gue beli 1 juta sekarang harganya 500.000, berarti gue rugi 500 dong dengan faktor A, B, C, D, E gitu. Jadi kayak seperti itulah yang mungkin terjadi, dan itu adalah gambaran kasar untuk kalian memahami relasi antara konten kreator trading dengan penontonnya gitu. Ya biasanya juga ada yang jual kelas, jual paket lah, jual buku dan lain-lain. Disclaimer, gue nggak bilang semua konten kreator trading, saham, investasi itu apa ya merugikan. Gimana ya lebih tepatnya? Ini agak
apa ya, lumayan runyam nih. Kalau gue bilang gak merugikan, apa pasti menguntungkan? Enggak juga. Pertama, semua resiko pasti lo yang tahu sendiri. Terserah lo mau percaya siapa, percaya ilmu siapa, mau dengerin bacotan siapa, kuliah siapa, kelasnya siapa. Ujung-ujungnya itu duit lo yang tanggung jawab sendiri. Apakah ilmu mereka salah? No, enggak. Banyak banget yang bener, banyak banget yang bagus. Cuman ada juga yang menurut gue berlebihan. Ada juga menurut gue yang buat biar rame aja, biar diomongin banyak orang aja. But in the end, sekali lagi balik ke yang pertama, itu duit lu yang tanggung jawab. Kalau misalnya lu minus, lu nggak gacor, kalau lu rungkat, ya mana mau mereka tanggung jawab. Ya bukan tanggung jawab mereka. In some degree mungkin tanggung jawab mereka ya. Kalau mereka yang yang ngumpulin, yang ngajakin, nah itu hati-hati juga. Kalian lah yang bikin channel ini masih terus bisa upload. Dukung channel ini dengan sesimpel menjadi membership. Dengan 10.000 kalian bisa join Sing sama Aristoteles. Kalian bisa dapetin badge yang beda dan emoji-emoji yang aneh pada saat chat kayak gini. Dan di akhir video nama kalian akan keluar kayak begini. Udah ratusan orang jadi member. Kalian kapan? Cara joinnya gimana? Tinggal klik tombol join atau gabung di bawah. Thank you semuanya. Now back to the video. Tapi kita balik lagi dulu ke kasus di Korea Selatan ini. Menurut The Chosun Daily, pria yang ditangkap tersebut merupakan seorang pelanggan atau subscribers kanal YouTube korban yang diduga mengalami kerugian besar setelah berinvestasi hanya berdasarkan klaim seorang YouTuber bahwa saham-saham tersebut akan mengalami kenaikan. Seperti yang tadi gue udah jelasin kan, wah bakal naik nih, lu beli 1 juta besok, lu bisa jual 1.200.000 untung 200, begitu kasarnya. Tapi mungkin kenyataannya dia beli 1 juta, sekarang harganya 100.000. Polisi meyakini tersangka menyimpan dendam terhadap YouTuber tersebut. Saat ini mereka masih menyelidiki hubungan antara keduanya, bagaimana serangan itu direncanakan, serta bagaimana tersangka memperoleh senjata yang digunakan. Lagi-lagi ya, yang tadi gue jelasin itu adalah mungkin yang tentang kerugiannya dan lain-lain. Jadi itu mungkin yang terjadi. Belum tentu juga salah YouTubernya. Mungkin ya dia main percaya aja tanpa memahami fundamental dan tidak siap menanggung resiko dari kerugian sahamnya karena percaya-percaya aja sama konten kreator ini ngomong apa. Tapi kalau kita lagi mau main asumsi dan hipotesa-hipotesa berikutnya, bisa jadi juga ini semacam korban pom-pom. Ini istilah lama ya. Pom-pom tuh pump and dump. Jadi ya kayak mengajak orang-orang untuk beli saham. Ini gue bukan bilang fakta, gue bukan bilang kenyataan. Ini adalah pengen ngejelasin mungkin ini bisa juga terjadi karena kan kita tadi mengasumsikan kalau anak muda ini nggak pinter aja main saham, main beli aja gitu loh, main langsung chip in aja gitu tanpa mempelajari dan menelaah lebih baik omongan konten kreator finansial ini. Tapi ada juga kemungkinan permainan saham yang gue nggak yakin ya terjadi di Korea Selatan, tapi ini buat sharing aja, buat pelajaran. Ada yang istilahnya pom-pom gitu. Pom-pom itu pump and dump. Jadi kayak si konten kreator ini beli dulu pas murah, misalnya harganya masih 100.000, terus encourage penontonnya untuk beli. Ya ini yang belum gue jelasin tadi ya. Kalau makin banyak orang suka sama saham tersebut dan bukan cuma suka tapi ikutan beli, ya otomatis kita main supply and demand. Supply-nya makin menipis, demand-nya makin banyak, harganya makin naik. Mungkin tadi si konten kreatornya beli di harga 100.000, terus sekarang karena udah banyak yang beli karena dia promoin terus, harganya sekarang udah 1 juta gitu. Terus dijual lah ke publik tuh saham yang harga 100.000 itu sama konten kreator tersebut, dan harganya mulai pelan-pelan turun. Yang lain pada beli di pucuk, konten kreatornya udah kelar. Itu istilahnya pom-pom. Dan kita masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue juga nggak yakin Korea Selatan yang ketat hukumnya itu memperbolehkan kegiatan pom-pom. Apa, I don't know, mungkin teman-teman yang dari Korea Selatan bisa bahas. But again, yang terjadi sebenarnya adalah ya ada orang yang ditusuk karena kontennya dan karena orang dirasa merugikan. Dari perspektif hukum, gue nggak berani bilang, gue bukan lawyer, gue bukan ahli pidana. Tapi tentu semuanya akan diselidiki. Namun sekali lagi menurut gue fundamentalnya masih sangat clear bahwa investasi saham dan lain-lainnya itu beresiko. Ada yang resikonya kecil, ada yang resikonya rendah, tetap ada resikonya. Dan ketika lu melakukannya, resikonya lu yang tanggung. Tapi apakah ketika lu mempercayai seorang konten kreator dan ternyata konten kreator itu malah membawa minus ke investasi Anda, layak untuk ditusuk-tusuk? Kan tidak. Makanya gue lagi bergejolak di kepala nih, kayak somehow gue melihatnya opsi pertama jauh lebih terang dibandingkan opsi kedua. Tapi tetap itu semua hanya dugaan dan hipotesa. Jangan sampai ada kayak ginian. Jangan sampai kalian ngelakuin ini karena kalian masuk penjara. Kriminal. Ngomong-ngomong soal investasi, aduh ini enak banget kalau ada sponsornya. Tapi ya ini sih saran gue ya buat teman-teman gitu. Bukannya mau menggurui, tapi dari pengalaman hidup gue, investasi itu buat orang kaya. Kalau lo belum kaya, banyakin kerja, bukan banyakin investasi. Oke? Just saying. Silakan setuju, silakan tidak setuju, silakan mau mengkritisi gue, komen di bawah. Tapi sebelum lo juga terjun ke saham, terjun ke investasi dan lain-lain, ya lo pelajarin dan lo pahami risiko-resikonya. By the way, investasi gue merah ya. Kasih saran dong. Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Komentar ini datang dari video seorang konten kreator hampir dituntut FIFA miliaran rupiah gara-gara nyiarin pertandingan bola melalui streamingnya, real live streamnya. Komentar datang dari Sendal. Ah, bocil kematian kesayangan udah berulah lagi. Kagak, anjir udah gede dia maksud. Ngapain gue ngurusin dia? Mau komentar kalian dibacakan? Komen aja di bawah. Sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Noboding pamit undur diri. Thank you buat para member. Bukti kalau kalian nonton sampai habis adalah kasih tahu ke gue investasi waifu terbaik tuh siapa? Ya.
di Genshin. Dan untuk kita semua, jangan jadi kriminal. Jangan lo telan mentah-mentah omongan YouTuber. Pelajari dulu, investasi itu beresiko. Kalau nggak siap sama resikonya, ya jangan. Stay clean and sound.